Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para pejuang P3K. Di video kali ini saya akan melanjutkan membahas file report atau FR yang biasa kita sebut mengenai soal-soal P3K mata pelajaran seni budaya jenjang SMP. Di video sebelumnya saya sudah menjelaskan soal mulai dari nomor 1 sampai nomor 10. Kemudian video sebelumnya juga sudah saya jelaskan nomor 11 sampai nomor 20. Nah, pada kesempatan ini saya akan melanjutkan membahas soal nomor 21 sampai 30. Jadi soal-soal yang saya bahas ini merupakan soal-soal yang saya ujikan kemarin dalam tes P3K. Nah, oke. Jadi sebelum saya melanjutkan, saya ingin meminta kepada rekan-rekan semua sebelum memulai, jadi silakan di-subscribe ya, like, comment, and share video ini. Oke, kita lanjut dengan soal yang nomor 21. Nah, kemarin ditanyakan bahwa berdasarkan fungsinya, tata rias itu dibedakan menjadi 8 macam. Nah, kemarin itu ditanyakan mengenai soal ini, fungsi tata rias. Nah, di sini saya sudah menjabarkan 8 fungsi tata rias ya. Yang pertama ada rias aksen ya, untuk memperjelas garis-garis pada wajah. Kemudian rias jenis, kemudian tata rias bangsa ya. Kemudian yang keempat, tata rias usia. Kemudian yang kelima, tata rias tokoh. Kemudian yang keenam, tata rias watak. Nah, watak ini sebagai memperjelas watak yang akan diperankan oleh pemain. Nah, kemudian yang ketujuh yaitu tata rias temporal. Nah, kemudian yang ke-8 yaitu tata rias lokal. Jadi dari ke-8 fungsi tata rias ini, kemarin saya ditanyakan mengenai tata rias ini, tata rias usia. Ya. Jadi di soal kemarin dia menceritakan sebuah tata rias, kemudian dia menyimpulkan tata rias yang dimaksud dari cerita di atas itu apa? Mengenai tata rias mengubah seseorang atau seorang pemuda menjadi tua, yaitu tata rias usia. Jadi itu nomor 21. Jadi kepada teman-teman juga untuk mencatat ya, mempersiapkan pulpen atau pensil atau buku, kemudian mencatat fungsi-fungsi dari tata rias ini. Kemudian nomor 23 saya masih kalau nomor 21 ini materinya tentang seni tari ya. Nah, di video ini saya campur-campur ya mengenai seni tari, seni musik, seni rupa, seni teater. Karena soal-soal yang saya tampilkan ini merupakan soal-soal yang saya ingat ketika saya melaksanakan ujian P3K kemarin. Kemudian nomor 23 kita lanjut. Di soal kemarin berbunyi mengubah gambar objek di alam sekitar menjadi gambar hiasan yang dapat diterapkan pada media 2 dimensi melalui proses. Nah, ini pilihan saya kemarin ini stilasi atau stilir. Jadi apa itu stilir, apa itu stilasi? Yang dimaksud adalah penggayaan dalam arti merubah, mendeformasi ya, mendeformasi, menggayakan. Jadi jawaban yang saya pilih kemarin yaitu stilasi atau stilir. Kemudian nomor 23 kita lanjut. Salah satu media teknik kering dalam karya seni rupa. Nah, ini teknik kering ya. Jadi teknik dibagi menjadi dua, ada teknik basah dan teknik kering. Jadi teknik basah dan teknik kering itu memiliki media yang berbeda. Kebetulan yang ditanyakan kemarin saya yaitu media pada teknik kering. Kemarin ada pilihannya krayon, ada cat poster, ada cat akrilik, ada cat minyak. Jadi pilihan saya itu krayon. Kemudian nomor 24. Nah, masih tentang seni rupa. Di soal kemarin dia berupa ceritanya sangat panjang. Kemudian saya menyimpulkan cerita itu bahwa
Siswa SMP melakukan kegiatan pameran seni rupa di sekolah untuk mengakhiri studinya, untuk mengembangkan kompetensi apa? Kemarin banyak ditanyakan, ada banyak pilihannya, apresiasi atau komunikasi, konsepsi atau apresiasi, kemudian ada juga pilihan apresiasi atau ekspresi. Nah, dari cerita di atas, siswa ini melaksanakan kegiatan pameran. Nah, pameran itu yang objeknya itu ya siswa yang melakukan ekspresi, ya ini ekspresi. Kemudian mereka melakukan pameran, jadi pameran itu pasti ada kaitannya dengan mengapresiasi atau menilai atau mengkritis sebuah karya seni. Ada juga soal yang serupa kemarin, seluruh kesimpulan dari ceritanya yaitu seluruh siswa kelas 8 diajak oleh guru seni budaya untuk mengunjungi taman budaya. Ini kesimpulan dari cerita kemarin. Kompetensi apa yang dimaksud untuk mengembangkan kompetensi apa? Jadi di sini siswa mengunjungi, ya, mengunjungi taman budaya. Ini semacam koleksi-koleksi berupa hasil karya, ya, hasil karya seni dan budaya. Pertama, jawaban yang tepat adalah konsepsi. Apa itu konsepsi? Kenapa? Apa tujuan siswa diajak untuk mengunjungi taman budaya? Agar siswa itu mendapatkan mendapatkan ide atau gagasan, ya, untuk membuat sebuah karya seni. Kemudian apresiasi. Dalam melihat karya pasti mereka mengkritik, menilai, ya, menilai karya-karya yang ada di taman budaya. Maka pilihan yang tepat yaitu konsepsi dan apresiasi. Kemudian nomor 25 kita lanjut. Nah, ini tadi sama seperti soal sebelumnya, ya. Seorang kritik seni yang baik untuk memberikan pemahaman kepada pembaca tentang, jadi seorang kritik itu bersifat tidak menjatuhkan, ya. Ini. Jadi dia tuh lebih memberikan nilai-nilai positif untuk audiensnya atau untuk yang penikmat karya. Memberikan pemahaman tentang pemahaman kepada pembaca tentang apa? Jadi di soal yang kemarin ada tentang tekniknya, menjelaskan tekniknya. Seorang kritik itu bertujuan memberikan kritik untuk menjelaskan tekniknya, temanya, kelemahannya, tadi kelebihannya, kemudian apa lagi? Deskripsinya. Jadi banyak sekali pilihan-pilihan di jawaban kemarin, tapi yang lebih tepat untuk seorang kritikus yang baik itu yaitu mengkritik kualitas objektif karya seni rupa yang dikritik. Jadi memberikan kritik yang terkesan membangun atau terkesan positif. Kemudian nomor 25 yaitu teknik menggambar yang dilakukan dengan cara pemberian gelap terang, ya. Gelap terang objek menggunakan unsur menggunakan unsur titik. Nah, teknik dalam menggambar menggunakan unsur titik ini disebut dengan teknik apa? Nah, di soal kemarin ada teknik pointillis, teknik arsir, teknik Dussel, teknik teknik linier, ya. Jadi salah satu teknik yang menggunakan unsur titik yaitu teknik pointillis. Oke, kita lanjut membahas soal nomor 27, masih berkaitan dengan seni musik kayak ini. Kemarin di soal saya ditanyakan untuk notasi lagu Burung Kakatua yang berasal dari daerah Maluku. Jadi lagu Burung Kakatua ini merupakan lagu yang berasal dari daerah Maluku. Kemarin dia di soal saya disuruh melanjutkan notasi pada lagu ini. Kebetulan kemarin yang ditanyakan di bait keempat, ya. Ini setelah burung kakatua hinggap di jendela, nenek sudah tua, giginya tinggal 2. Kemudian notasi lanjutannya apa? Kebetulan ada pilihannya kemarin. Nah, ini pilihannya berupa angka-angka, ya, notasi seperti ini. Kemudian lanjutan lagunya yang mana? Notasinya ini 5 3 5 3 5 3, kemudian 6 6 6 4 2 4. Kemudian lanjutannya ini bait ketiga ini, ya. Jangan sampai lupa. Jangan sampai lupa teman-teman juga menghafal untuk notasi di lagu-lagu
daerah yang lainnya. Jangan, siapa tahu nanti untuk soal tahap keduanya keluar mengenai lagu-lagu di daerah lain. Oke. Nomor 28 kita lanjut. Teknik menampilkan gambar benda yang mendekati bentuk dan ukuran sebenarnya secara 3 dimensi dengan pandangan, ya, pandangan tunggal disebut. Kemarin di soal itu sangat panjang sekali dia cerita mengenai uh, teknik menggambar. Tapi saya simpulkan kemarin bahwa teknik menggambar ya secara 3 dimensi dengan sudut pandang tunggal atau sudut pandang satu. Itu disebut gambar apa? Di pilihannya kemarin itu sangat banyak sekali pilihannya. Ada gambar perspektif, ada gambar ilustrasi, ada gambar model, kemudian ada gambar bentuk. Nah, jadi gambar yang sudut pandang 3 dimensi, yang sudut pandangnya tunggal itu disebut dengan gambar piktorial atau gambar proyeksi piktorial ya, jangan sampai lupa. Mungkin di soal-soal berikutnya ya keluar ditanyakan tentang gambar bentuk mungkin atau gambar perspektif ya. Jangan sampai teman-teman sambil mencari referensi di Google ya, jangan sampai lupa untuk mencari pengertian-pengertian dari gambar-gambar 3 dimensi yang lainnya. Kemudian nomor 29, sorry. Proses melakukan kritik ini terhadap karya seni dengan cara menuliskan apa yang diamati tampak di mata disebut apa? Jadi soal seni rupa itu soal P3 kemarin itu banyak sekali berupa cerita. Tapi cerita itu bisa kita simpulkan sendiri. Jadi yang saya simpulkan kemarin nomor 29, proses melakukan kritik terhadap karya seni dengan cara menulis apa yang kita lihat ya, menulis apa yang ada di dalam karya itu. Disebut apa ya? Ada pilihannya konsepsi, ada pilihannya komunikasi, ada pilihannya ekspresi. Kalau ekspresi kan kita yang membuat sebuah karya. Sedangkan pilihan yang paling tepat dan yang paling benar adalah apresiasi. Mengapresiasi itu seperti menilai ya, mengkritik ya, sebuah karya seni. Kemudian nomor 30 itu nomor yang terakhir, ini masih tentang seni tari ya. Sebuah pertunjukan tari sering kita lihat gerakan yang tiba-tiba muncul ya, atau menonjol dalam rangkaian gerak. Maka pada unsur tenaga sangat diperlukan. Dalam gerak tari tersebut dapat dikategorikan apa? Jadi gerakan secara tiba-tiba dalam rangkaian gerak. Itu termasuk pada unsur tenaga ya. Karena unsur tari itu banyak sekali, ada unsur ruang, unsur tenaga, unsur gerak. Jadi ditanyakan itu unsur gerak, yaitu gerak secara tiba-tiba. Itu termasuk kategori apa? Ada pilihan yang kemarin itu banyak sekali pilihannya. Ada bentuk aksen gerak, kemudian ada bentuk kualitas gerak, ada bentuk ekspresi gerak, dan ada bentuk kuantitas gerak. Mana yang paling tepat mengenai gerakan yang dilakukan secara tiba-tiba? Nah, kebetulan setelah saya cross check jawaban yang tepat itu sempat saya memilih kemarin bentuk ekspresi gerak karena secara tiba-tiba berarti ekspresi seseorang dalam melakukan gerak. Ternyata setelah saya lihat jawabannya, saya cari di buku, saya cari di Google, ternyata jawaban yang tepat yaitu bentuk aksen gerak. Ya, itu gerakan yang dilakukan secara tiba-tiba. Aksen itu merupakan gerakan tiba-tiba dalam seni tari. Oke? Sampai di sini paham teman-teman? Saya berharap kepada teman-teman ya sebelum sebelum mendengarkan video file report ini ya. Jadi saya ingatkan lagi, teman-teman harus sambil mencatatnya. Jangan sampai teman-teman hanya mendengarkan saja. Mencatat ya. Kemudian jika ada materi yang masih kurang, silakan kalian bisa cari di internet ya sebagai materi penambahan untuk mempersiapkan ujian di tahap kedua bagi teman-teman yang belum diberikan rezeki untuk tahap satu kemarin atau istilahnya tidak lulus passing grade ya, baik di kompetensi
wawancara ya. Baik di wawancara, kompetisi teknik atau kompetensi sosial kultural. Tapi banyak yang saya dengar dari teman-teman baik di jurusan seni itu banyak yang jatuh di kompetensi teknisnya. Karena apa? Karena seperti yang saya jelaskan di video yang paling awal itu, kadang seorang yang apa? Kita ini jurusan seni rupa. Tapi ketika di lapangan kemarin kebanyakan yang tampil di layar monitor kita tuh kebanyakan soal-soal seni tari ya, yang tidak kita pelajari. Bahkan seni teater juga. Nah, itulah oleh karena itu kita harus mempersiapkan bekal kita untuk mempelajari lagi cabang-cabang seni, karena cabang-cabang seni itu sangat banyak sekali. Setiap cabang itu pasti memiliki materi atau konsep yang sangat berbeda. Ibaratnya kita mempelajari 4 mata pelajaran ya. Karena seni rupa itu sangat banyak sekali konsepnya. Nah, kita pasti mempelajari tentang patung, mempelajari tentang lukis, mempelajari tentang menggambar model 2 dimensi, 3 dimensi, atau kemudian mempelajari ragam hias, flora, fauna, alam benda, kemudian figuratif dan sebagainya. Ya, sangat banyak sekali. Belum kita mempelajari seni tari itu ada dan banyak sekali. Belum kita mempelajari juga seni teater dan seni musik. Oke, teman-teman pejuang P3K, jadi sampai di sini saja, dan saya harap teman-teman jangan patah semangat untuk selalu belajar untuk mempersiapkan ujian tahap kedua ini ya. Semoga teman-teman berhasil semua ya. Insyaallah, amin amin ya rabbal alamin. Oke, saya minta tolong untuk teman-teman yang baru melihat channel ini, silakan di like ya, comment and subscribe channel ini. Oke, supaya tidak ketinggalan untuk file report atau soal-soal berikutnya. Oke, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.